Shalom, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali saudara, berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Kami bersyukur, kami bersuka cita meskipun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan video ini. Mari saya mau mengajak kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara, mari kita pergunakan waktu ini timing yang pas, ini kesempatan yang indah. Buka Alkitab saudara dari 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini adalah temanya yaitu yang bukan dari Bapa. Yang bukan dari Bapa. Saudara, kalau saudara terus mengikuti seluruh pembelajaran firman Tuhan di channel kami, saudara mungkin masih teringat di waktu-waktu yang lalu kami pernah menyampaikan tema tentang mengerti atau melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Tapi kali ini sesinya kebalikannya, ya, atau sebaliknya, yaitu yang bukan dari Bapa. Mana yang bukan dari Bapa? Secara logika, secara umum harusnya kita sudah pasti tahu. Tapi mari kita mau belajar, saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Poin yang pertama, di sana dikatakan bagaimana yang bukan dari Bapa, yang bukan berasal dari Bapa. Itu yang pertama adalah keinginan daging. Ya, keinginan daging, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa itu keinginan daging? Dalam bahasa aslinya, terjemahan aslinya di dalam Alkitab dipakai kata proneo. Proneo artinya adalah way of thinking atau cara berpikir. Proneo itu juga bisa berarti cara menerima sesuatu serta menganalisa dan mempertimbangkannya di dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi keinginan daging itu artinya proneo. Proneo itu artinya cara memikirkan, menganalisa, mempertimbangkan di dalam pikiran kita. Nah, artinya jadi saudara, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita pahami di dalam jiwa kita, di dalam alam pikiran kita, itulah yang disebut keinginan daging. Lalu apa hubungannya, saudara? Nah, yang kita pikirkan, yang kita analisa, yang kita pertimbangkan itu sudah benar enggak dari Bapa. Itu yang dimaksud yang bukan berasal dari Bapa, yakni keinginan daging. Itu yang dimaksud keinginan daging. Kalau di dalam proses berpikir kita, cara menganalisa, mengamat-amati, mempertimbangkan segala kehidupan kita tidak sesuai dengan Bapa, berarti itu keinginan daging. Berarti itu kehendak daging kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jadi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, bayangkan saudara. Jadi, saudara, jelas sudah bahwa yang bukan dari Allah itu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Yaitu tadi proneo. Cara berpikir kita, cara menyikapi kita tentang segala sesuatu di dalam kehidupan ini yang bukan dari Allah. Tentunya apa? Yang sesuai dengan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Karena tadi
di awalnya ayat tadi berbicara tentang mengasihi dunia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a, jelas di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan-keinginan daging. Artinya begini, saudara, waktu di dalam pemikiran kita, di dalam perenungan kita, di dalam sikap kita menyikapi bahwa ngapain saya capek-capek, dia aja nggak pada kerja, mendingan saya juga nggak usah kerja. Nah, itu namanya kita egois. Itulah yang dimaksud kedagingan. Atau orang lain begini, kok dia bisa punya mobil, kok dia bisa punya motor baru, kok dia bisa naik gaji, naik pangkat, wah saya gini, wah dia curang, wah gini. Kita iri hati. Itulah keinginan daging. Soalnya yang dikasih Tuhan. Nah, mari kita sama-sama introspeksi, apakah ini ada di dalam pribadi kita, di dalam proses kehidupan kita hari lepas hari. Kalau ini ada, berarti ini kita keinginan daging, dan berarti kita bukan berasal dari Bapa. Berarti itu bukan berasal dari Bapa. Nah, ini yang seringkali menghambat hubungan kita dengan Tuhan, ini yang menghambat pertumbuhan rohani kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buang, kita lepaskan itu. Yang kedua tadi di ayat 16-nya, 1 Yohanes tadi, bicara tentang keinginan mata. Sesudah keinginan daging, keinginan mata. Nah, kalau saya pikir kalau bicara tentang keinginan mata, ya sudah cukup jelas, saudara. Artinya ketika mata kita melihat sesuatu, lalu kita mengingini. Wah, melihat mobil mewah, wah kita ingin. Ya, melihat cewek atau melihat cowok yang ganteng, yang tajir, wah kita ingin. Itu keinginan mata. Melihat perhiasan, wah kita ingin. Melihat barang-barang mewah, barang-barang bagus. Nah, itu namanya keinginan mata. Nah, jelas itu bukan berasal dari Tuhan. Tentunya kalau yang dari Tuhan pasti keinginan matanya apa? Keinginan matanya kita mau datangnya bertemu Tuhan, memandang Tuhan, gitu, membaca Alkitab. Mata kita pakai buat membaca Alkitab. Ya kan begitu, itu namanya yang dari Tuhan atau dari Bapa. Jadi yang tadi kalau keinginan mata yang seperti tadi jelas bukan dari Tuhan. Saudara, ada pepatah mengatakan begini, saudara. Pepatah ada berkata, mata adalah jendela hati yang bisa menjadi 1000 cerita. Wah, jadi mata kita itu jendela hati sebetulnya. Ya, makanya ada juga orang yang berkata dari mata turun ke hati, ya kan gitu, saudara. Waktu kita melihat sesuatu, lalu kita tergoda, terbuai. Nah, salah satu contoh konkretnya adalah Hawa. Ketika Hawa melihat buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, ya jelas Alkitab berbicara di sana di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Hawa melihat buah itu menarik, saudara. Artinya keinginan mata. Lalu turunlah ke hatinya untuk tergoda, dan akhirnya hatinya bergerak untuk memakan buah itu, dan jadilah dosa di dalam kehidupan. Saudara, dikasih Tuhan. Itulah yang namanya bukan berasal dari Bapa. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 2, ketika manusia itu mulai bertambah banyak dan jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Bayangkan. Ya, ini awal mulanya dosa merajalela di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia. Yaitu ketika manusia mulai, wah pokoknya lihat yang cantik dikit kawinin, yang cantik dikit nikahin, yang cantik dikit nikahin, pacarin. Saudara, parah itu ya. Itu sudah tidak boleh, jelas di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan itu. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, keangkuhan hidup. Ya, ayat ke-16 tadi bicara tentang keangkuhan hidup. Nah, menurut bahasa Indonesia, menurut kamus bahasa Indonesia, keangkuhan hidup berarti sombong, congkak, tinggi hati, pamer, merasa lebih dibandingkan orang lain. Wah, sombong, wah saya keren, saya hebat, wah saya ganteng, wah saya lebih hebat. Nah, itu namanya keangkuhan hidup. Dan ini jelas bukan dari Bapa. Ini bukan dari Bapa. Jikalau ada di dalam hati, jiwa kita hal seperti ini jelas. Berarti kita masih manusia duniawi. Berarti kita masih belum bertumbuh iman kita dengan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh introspeksi di dalam
tema kita, pembelajaran kita pada saat ini. Sungguh banyak berkat yang bisa kita ambil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terjemahan bahasa asli Alkitab dipakai kata keangkuhan hidup itu adalah allosonia. Artinya allosonia itu artinya boosting, ya, boosting atau self confidence. Artinya percaya diri yang berlebihan dan membual. Wow, ini banyak ngomong, ya, banyak ngomong, besar mulut. Kalau bahasa sehari-harinya besar mulut, banyak ngomong. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini sangat bertentangan dengan pribadi anak-anak Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan gak begitu. Sekali lagi kita harusnya selalu merendahkan diri, gitu kan? Selalu kita menundukkan diri dan sebagainya. Itu yang berasal dari Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pada kesempatan kali ini kita belajar hal apa yang bukan berasal dari Bapa. Yaitu yang pertama tadi keinginan daging atau peronio, yang kedua adalah keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama introspeksi. Bagaimana dengan cara hidup kita selama ini? Apakah ketiga hal ini ada di dalam diri kita? Kalau ada, mari kita sama-sama kita bertobat, kita tinggalkan, kita buang hal ini, saudara, karena ini bukan berasal dari Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau selama ini ada di antara saudara-saudara yang hidupnya atau yang di dalam perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan masih sangat jauh. Saudara ada yang belum lahir baru, belum sungguh-sungguh menerima Kristus, buka pintu hati saudara, ini kesempatannya. Saya mau mengajak saudara berdoa, mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saudara, supaya Tuhan menghilangkan, menghancurkan, merubah hidup kita, sehingga kita tidak lagi punya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapa, kami mau sungguh-sungguh berubah. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh benar, yang berasal dari Engkau Bapa di surga. Bapa, hancurkan, hilangkan segala keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa tolong jikalau ada di antara pemirsa, penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau jamah, Kau berkati Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Tolong bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.